Terkadang wajib pajak kita bertanya-tanya nih Bu, sebenarnya penentuan wajib pajak itu diperiksa seperti apa ya? Ini masih ada kaitannya dengan pernyataan Pak Saiful tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kawan pajak, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Potek Sabedu, wadah bagi kita membahas hal-hal terkait perpajakan. Kalau di Potek sebelumnya kita membahas tentang pengawasan, di kesempatan kali ini kita membahas tentang pemeriksaan. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mulyati Ningsih, selaku moderator siang ini bersama narasumber kita, Bapak Saiful Bahri, selaku Supervisor KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2, dan juga Ibu Devi Maharani, selaku Supervisor KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2. Tema pemeriksaan merupakan kegiatan proses bisnis utama di Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam ruang lingkup penegakan hukum. Menurut Undang-Undang KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang dimaksud dengan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, itu maksudnya seperti apa ya Pak Saiful? Baik, terima kasih Mbak Yati sebagai moderator. Sesuai pasal 29 Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak itu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakannya. Ya. Dan satu lagi untuk tujuan lain, yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, yang pertama terkait menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, itu sebelum itu dalam sistem pemungutan pajak di kita, di Indonesia kita mengenal adanya sistem self-assessment. Sistem self-assessment ini bukanlah istilah yang asing ya. Ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses pemungutan dan atau pemenuhan kewajiban pajak itu dilakukan. Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan itu bersifat self-assessment yang berarti wajib menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor SPT dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun dibantu oleh konsultan. Jadi menurut ketentuan, SPT yang dilaporkan itu harus benar, lengkap, dan jelas. Oleh sebab itu, penentuan besarnya pajak yang terutang itu dipercayakan langsung kepada wajib pajak melalui dokumen SPT. Yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui media lainnya. Karena sudah dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, maka besarnya pajak yang terutang itu tidak tergantung pada adanya ketetapan pajak. Atau biasanya kalau kita sebut ya surat ketetapan pajak SKP gitu ya. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2022 junto pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sehingga atas dasar itulah pemeriksaan dilakukan untuk menguji apakah SPT yang dilaporkan wajib pajak itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan juga bisa dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan wajib pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini KPP ya, itu untuk melakukan misalnya untuk penghapusan wajib pajak, penghapusan NPWP ataupun PKP, atau maupun juga untuk secara jabatan yang terkait hal-hal tertentu, misalnya penentuan daerah tertentu kayak remote area atau juga contoh pemusatan PPN. Demikian. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Saiful.
Jadi kita dapat ketahui ya, tujuan dari pemeriksaan itu ada dua, yaitu untuk menguji apakah SPT yang telah disampaikan wajib pajak itu telah benar, lengkap, dan jelas. Dan tujuan lainnya seperti memproses permohonan wajib pajak terkait penghapusan NPWP atau pencabutan PKP. Nah, untuk selanjutnya Bu Devi, terkadang wajib pajak kita bertanya-tanya nih Bu, mengapa beliau diperiksa? Apakah sebenarnya penentuan wajib pajak itu diperiksa ya Bu ya? Ini masih ada kaitannya dengan pernyataan Pak Saiful tadi. Jadi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam pemeriksaan khusus. Dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisa risiko. Nah, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri. Oke, jadi kawan pajak dapat diketahui ya kawan pajak, wajib pajak yang diperiksa itu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan Ibu Devi sebelumnya, yaitu apakah terkait indikasi ketidakpatuhan atau kategori lain terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Oh, ini saya mau tambahin lagi. Jadi, apa itu Bu? Bisa saja wajib pajak tersebut masuk dalam satu atau dua kriteria tersebut. Contohnya, menyampaikan SPT tahunan dengan status lebih bayar. Wajib pajak akan diperiksa untuk menguji apakah SPT itu sudah benar. Contoh lain, menurut data laman transaksi, ada yang penjualannya tidak dilaporkan dan sudah dihimbau sama AR, tapi tidak jawab, maka data tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Seperti itu Mbak Yati. Baik Bu, terima kasih penjelasannya, sangat mudah dipahami ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait wajib pajak yang diperiksa nih Pak, kalau sudah ditentukan dia diperiksa, apakah SPT-nya itu boleh dilakukan pembetulan? Ya, sesuai dengan pasal 8, itu ya, Undang-Undang Ayat 1, Undang-Undang KUP, nyatakan bahwa wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT-nya yang telah disampaikan ya, dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan atau buper, bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan. Jadi wajib pajak tuh boleh melakukan pembetulan SPT sepanjang juga belum dilakukan pemeriksaan yang ditandai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Nah, apabila pemeriksaan sudah dimulai, maka pembetulan sudah tidak dapat dilakukan. Atau apabila tetap masukkan surat pembetulan, maka pembetulan dianggap tidak dilakukan atau dianggap sebagai data oleh pemeriksa. Nah, jadi data ini dianggap sebagai data yang digunakan sebagai pendukung dalam pemeriksaan tersebut. Namun, sesuai pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP, pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, PP masih mempunyai hak untuk membetulkan SPT-nya. Itu dengan penyebutan istilah itu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dengan laporan tersendiri sepanjang belum diterbitkannya SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, mungkin kalau hal ini perlu penjelasan lebih lanjut ya di lain waktu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi kawan pajak, kita udah tahu ya kawan pajak, kita masih bisa melakukan pembetulan dengan memperhatikan timeline-nya ya, kapan itu masih bisa dilakukan pembetulan. Oke. Untuk selanjutnya, Bu Devi, terkait panggilan wajib pajak, apakah bisa diganti waktunya jadi waktu yang lain gitu, Bu? Wajib pajak boleh meminta pergantian jika di tanggal yang ditentukan tidak dapat hadir, asalkan dikonfirmasi dulu ke petugas terkait. Jika tidak ada konfirmasi, maka wajib pajak dianggap tidak hadir. Maka akan dibuatkan berita acara ketidakhadiran. Dan pemeriksaan lapangan akan tetap dilanjutkan dengan melakukan pengujian di tempat wajib pajak. Hal ini diatur sesuai pasal 5 ayat 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor per 07/PJ /2017 tanggal 21 April 2017. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Untuk dokumen yang biasanya disampaikan kepada wajib pajak Pak Saiful, itu apa aja ya Pak? Ya, jadi biasanya kan kita sebelum melakukan pemeriksaan itu kita buat surat permintaan peminjaman dokumen ya ke wajib pajak. Nah, itu
Jadi surat itu berisi dokumen-dokumen apa saja yang bisa diminta oleh pemeriksa. Jadi pemeriksa itu akan menyampaikan satu rangkap dokumen yang terdiri dari surat pemberitahuan, pemeriksaan lapangan ke wajib pajak, dan juga surat panggilan terkait pemeriksaan pajak, dan juga surat penunjang dokumen tadi ya. Penunjang dokumen itu apa saja yang jadi dalam list itu kita buat suatu list bahwa ini apa dokumen yang kita minta. Nah, penyampaian ini juga oleh pemeriksa bisa dapat dilakukan langsung atau melalui kurir surat tercatat kepada wajib pajak. Demikian. Ya, baik kawan pajak. Jadi kita tahu ya kawan pajak, kalau kita lagi diperiksa kita pasti dapat surat dari pemeriksa pajak. Salah satunya yaitu diawali dengan surat pemberitahuan pemeriksaan. Untuk selanjutnya Bu Devi, dalam proses pemeriksaan, apakah wajib pajak itu boleh menggunakan puasa untuk menghadiri acara panggilan, menghadiri panggilan tersebut? Boleh, boleh aja. Malah disarankan ya, apalagi kalau nggak ngerti ya wajib pajaknya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP yang mengubah ketentuan terkait dengan puasa wajib pajak yang tercantum dalam pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP menyatakan setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa wajib pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kecuali apabila kuasa wajib pajak merupakan istri, suami, keluarga sejarah, dan keluarga semenda sampai ke derajat kedua ya. Tapi sebaiknya untuk panggilan pertama tidak dikuasakan. Jadi biar kita kenalan juga lah sama direktur atau pimpinan yang kita periksa tadi. Gitu. Oke. Baik, jadi boleh ya untuk menggunakan kuasa dengan ketentuan kecuali di panggilan pertama ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk dokumen ya Pak, Pak Saiful, dokumen ini kan untuk pemeriksaan ada banyak nih Pak. Apakah boleh wajib pajak menyicil dokumennya untuk disampaikan ke pemeriksa pajaknya Pak? Oh jelas, boleh. Akan tetapi pemeriksa akan menerbitkan surat peringatan pertama dan kedua jika sampai dengan batas waktu yang sesuai dengan ketentuan itu belum dilengkapi oleh wajib pajak. Jadi akan terbit surat peringatan sesuai dengan nanti waktunya. Kalau dari waktu peringatan pertama juga tidak dilengkapi oleh wajib pajak, maka akan terbitkan peringatan kedua sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitu. Okay. Jadi teman-teman kawan pajak jangan khawatir ya, masih bisa dicicil kok. Selanjutnya Bu, untuk wajib pajak nih Bu, kalau tidak mau memberikan atau meminjamkan dokumennya itu gimana ya Bu ya? Ya sesuai ketentuan Undang-Undang KUP terkait pemeriksaan, maka pemeriksa akan menetapkan penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi kita tuh petugas pajak menetapkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ya bisa dengan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang lain dibandingkan gitu. Jadi kita juga enggak yang langsung menetapkan sekian, enggak. Pasti ada hitungannya. Ada pertimbangannya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya nih Pak, untuk pembahasan SPHP. SPHP itu apa ya Pak ya? Atau kalau wajib pajak menolak itu bagaimana ya Pak? Ya, SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang segala temuan pemeriksa ya, yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, kemudian berapa nilai koreksinya, kemudian dasar koreksinya apa, perhitungan sementara, terus dari jumlah pokok pajak yang terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Jika WP menolak menerima SPHP tersebut, maka pemeriksa itu meminta WP untuk menandatangani surat penolakan. Dan jika WP tidak bersedia, maka akan dituangkan dalam berita acara penolakan menerima SPHP. Demikian. Baik. Nah, terkait SPHP, tadi kan sudah dijelaskan nih apabila SPHP itu apa. Nah, kemudian Bu, kalau ada WP Bu setelah menerima SPHP, itu apa yang harus dilakukan WP-nya ya Bu ya? Yang harus dilakukan WP, nah jika wajib pajak setuju dengan isi SPHP, maka wajib pajak menyampaikan lembar persetujuan hasil pemeriksaan. Jika terdapat koreksi yang tidak disetujui wajib pajak, dapat menyampaikan surat tanggapan atas SPHP dalam jangka waktu 7 hari kerja
sejak SPHP disampaikan ke wajib pajak. Oke. Setelah lembar persetujuan atau surat tanggapan disampaikan, maka wajib pajak akan diundang oleh pemeriksa untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan di kantor ya. Ya. Di tempat lain, bukan kafe, bukan. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir. Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terhutang, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Baik Pak, jika dalam proses pembahasan akhir nih Pak, ada perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, penafsiran dalam perundang-undangannya Pak ya, itu bagaimana ya Pak solusinya? Ya, kalau ada perbedaan penafsiran antara pemeriksa dengan wajib pajak, itu wajib pajak berhak mengajukan permohonan Ya. untuk dilakukan pembahasan dengan tim QA atau tim Quality Assurance dalam pemeriksaan ya. Ya. Dalam hal terdapat memang hasil pemeriksaan yang itu terbatas pada dasar hukum atas koreksi yang belum sepakat antara pemeriksa dengan wajib pajak. Jadi pada saat pembahasan akhir pemeriksaan itu kalau memang nggak sepakat, jadi bisa mengajukan quality assurance. Nah, kecuali itu pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, itu tidak bisa. Nah, tim quality assurance pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi tadi, yang belum disepakati antara pemeriksa dengan wajib pajak dalam hal pembahasan akhir ya hasil pemeriksaan, guna memastikan pemeriksaan yang berkualitas itu. Ya. Jadi tim K itu terdapat di kantor wilayah, kantor wilayah DJP ya, jadi bukan di KPP. Nah, apakah masih ada kesempatan WP jika ternyata masih tidak setuju atas hasil QA? Jawabannya masih ada. Dan WP masih bisa mengajukan keberatan dan banding sampai ke tingkat pengadilan pajak. Jadi hasil pemeriksaan bukanlah nilai yang pasti atau harga mati ya. Masih banyak terbuka kesempatan bagi WP untuk tidak setuju atas hasil pemeriksaan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Semoga jadi solusi bagi teman-teman ya. Selanjutnya, setelah wajib pajak menjalani pembahasan akhir nih Bu, pembahasan akhir dilakukan, itu bagaimana langkah selanjutnya ya Bu ya? Setelah pembahasan, maka pemeriksa akan menerbitkan nota hitung yang selanjutnya akan menjadi dasar seksi pelayanan mencetak surat ketetapan pajak untuk dikirim atau disampaikan ke wajib pajak, ke alamat wajib pajak tersebut. Oke, berarti proses pemeriksaan dari awal sampai akhir seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian kawan pajak gambaran umum dari proses pemeriksaan pajak. Dari mulai apa, siapa yang diperiksa, mengapa diperiksa, lalu bagaimana alurnya kita tadi sudah bahas dalam perbincangan kita. Sebelum mengakhiri perbincangan siang ini, kepada Bapak Saiful dan Ibu Devi bisa memberikan sepatah atau dua patah kata kepada kawan pajak kita dimanapun kawan pajak berada. Silakan Pak Saiful. Baik, ya sebelum kita tutup ya mungkin ada satu pesan ya. Jadilah wajib pajak yang patuh dan taat. Jadi kalau dalam hal pemeriksaan bukan hanya memudahkan untuk bagi pemeriksa, begitu juga bagi WP nanti dalam hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan koreksi yang begitu banyak atau bisa memberatkan wajib pajak sendiri. Terima kasih. Ya. Untuk Ibu Devi ada pesan Ibu? Kalau saya yang wajib pajak dengan tadi self assessment tadi ya sebaiknya sudah mengerti konsekuensi dari perpajakan, maka tidak usah takut dengan pemeriksaan karena yang dilakukan petugas pajak itu juga cuma menguji sejauh mana. Jikapun mungkin ada kesalahan, ada koreksi, itu kita bisa sama-sama perbaiki untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Semoga perbincangan kali ini dapat memberi manfaat kepada kawan pajak kita dimanapun berada. Ada mobil sedan warnanya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.